Banyak orang di usia 30-an tuh takut banget kalau harus mulai dari nol lagi. Apalagi kalau sebelumnya sudah pernah coba sesuatu lalu gagal. Rasanya kayak, duh, masa harus jatuh di lubang yang sama lagi? Ketakutan itu sebenarnya datang dari memori masa lalu. Lu ingat jelas ketika lu capek, jatuh, ketika lu malu, lalu gagal, sampai rasanya kayak nggak pengen nyentuh hal yang sama lagi. Nah masalahnya, di usia 30-an tuh udah keburu penuh dengan tanggung jawab. Ada cicilan, ada keluarga, ada ekspektasi dari orang lain. Jadi wajar saja kalau takut gagal di usia 30-an tuh kayak terasa lebih berat dibandingkan ketika lo masih muda atau mungkin di usia 20-an. Takut gagal sering bikin orang stuck di zona nyaman, padahal justru di zona itu bikin lo nggak berkembang. Ibaratnya lo pengen maju tapi kaki lo sendiri yang nahan. Akhirnya lo tetap di tempat, ya gerak-gerak. Nah kadang ketakutan itu muncul bukan karena lo nggak mampu, tapi karena lo terlalu sering bandingin diri lo sama orang lain. Lihat teman sebaya sudah mapan, jadi makin down kalau harus mulai dari nol lagi. Ada juga rasa malu yang nempel, kayak malu sama keluarga, malu sama pasangan, atau bahkan malu sama diri sendiri. Seolah-olah gagal sekali itu berarti gagal selamanya, padahal nggak seperti itu kan. Lu masih punya kesempatan kok. Nah, ketakutan gagal juga sering bikin lu jadi overthinking. Kadang sebelum mulai, lu udah mikirin kemungkinan terburuk. Ujung-ujungnya lu malah nggak jalan-jalan, stay di tempat. Nah, di usia 30-an, ketakutan gagal itu sering nyamar jadi realistis. Mungkin lu sering bilang, mending aman aja. Padahal sebenarnya itu cuma alasan biar lo nggak berani ambil resiko lagi. Iya kan? Lucunya, rasa takut gagal justru bisa jadi tanda bahwa lo tuh serius. Kalau nggak takut, mungkin malah lo nggak peduli dengan hasilnya. Jadi sebenarnya ada positifnya juga. Nah, ketakutan itu bisa jadi bahan bakar buat lo. Kalau lo ubah perspektif, rasa takut gagal bisa bikin lo lebih hati-hati, lebih siap, dan lebih tekun. Nah, yang bikin berat, di usia 30-an lo udah nggak punya waktu yang sebanyak dulu di usia muda. Kalau gagal, ya recovery-nya mungkin lebih lama. Dan itu yang bikin orang makin takut. Kadang ketakutan itu datang karena ekspektasi lu terlalu tinggi, ya lu pengen hasil cepat, instan, dan gede. Nah, begitu gagal, rasanya dunia mau runtuh. Padahal lu ngerti banget bahwa semuanya butuh proses, nggak ada hasil yang instan. Sebenarnya, gagal itu juga nggak pernah hilang dari hidup. Bahkan orang sukses pun pernah gagal berkali-kali. Bedanya, ya mereka nggak berhenti di situ. Mereka mau evaluasi, mereka mau belajar kembali dan mencoba kembali, lalu bangkit kembali. Yang gue yakin juga lo bakal seperti itu. Dan dibalik ketakutan gagal, sering ada trauma kecil yang belum kelar. Misalnya, pernah ditolak kerja, ditolak investor, dicemooh orang, atau mungkin ditolak gebetan, dan itu akhirnya ke bawah sampai sekarang. Yang sering bikin lo lupa, mungkin di usia 30-an bukan berarti sudah terlambat. Banyak orang justru menemukan jalannya setelah usia 30-an. Jadi gagal bukan akhir, tapi bagian dari perjalanan. Takut gagal juga kadang jadi alasan buat nggak ngelakuin apa-apa. Padahal ya diem aja juga sebenarnya ada risikonya kan. Rasanya selalu stuck, nggak berkembang. Lu diemnya juga pasti di sisi itu aja. Dan di sisi lain, ketakutan gagal bikin lu belajar lebih banyak. Lu jadi lebih siap bikin rencana cadangan. Jadi lebih jeli baca peluang. Lebih matang ambil keputusan. Jadi banyak pelajaran yang bisa lu ambil ketika lu takut gagal juga. Banyak orang yang gagal di awal 30-an, tapi justru itu jadi momen titik balik. Karena setelah itu, mereka tahu persis apa yang harus dihindari, apa yang harus dikejar, karena mereka belajar dari kegagalan mereka. Nah, kalau dipikir-pikir, gagal itu sebenarnya cuma label kok. Yang bikin sakit sebenarnya adalah persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Nah, kadang mungkin lo terlalu keras menilai diri sendiri, padahal orang lain biasa-biasa saja. Nah, takut gagal sering bikin lo lupa bersyukur pada progres-progres kecil yang udah lo laluin. Padahal angka kecil yang tiap hari bisa lebih berharga daripada hasil yang instan yang rapuh. Ibaratnya ya lu mesti menghargai setiap langkah kecil yang lu ambil dalam diri lu. Semuanya pasti berprogres. Nah, salah satu cara melawan ketakutan gagal adalah dengan bikin definisi baru tentang sukses. Bukan lagi soal kaya mendadak, tapi soal konsisten, belajar, dan bertumbuh. Ketakutan gagal itu bisa dipeluk kok, bukan ditolak. Kalau kita akuin perasaan itu, biasanya malah jadi lebih ringan. Nggak seberat kalau misalnya terus ditahan. Nah, kadang justru dari gagal itu kita dapat cerita paling berharga. Cerita yang bisa jadi inspirasi, bahan motivasi, bahkan modal buat bantu orang lain. Usia 30-an tuh memang bikin takut gagal tuh kayak terasa nyata sekali. Karena seperti tadi gue bilang, ya kan, bebannya berat dibandingkan usia-usia muda. Tapi ingat, yang kita lawan bukan cuma dunia, tapi pikiran diri kita sendiri. Kalau kita bisa menaklukkan itu, ya gue yakin lo bisa jalan lagi kok. Jadi sekarang kalau misalnya lo lagi di posisi ini dan mulai dari nol lagi di usia 30-an, ya jangan biarkan kalau misalnya rasa takut gagal menghentikan langkah lo. Takut itu wajar kok, tapi berhenti karena takut, itu yang bahaya. Dan kalau misalnya lo pernah ngerasain yang sama, coba deh tulis pengalaman lo di kolom komentar. Biar lo tahu lo nggak sendiri, mungkin ada yang bakal memberikan lo motivasi, memberikan lo semangat,
Dan kalau misalnya lo lagi butuh dorongan, ya save konten ini untuk jadi pengingat. Segitu aja mungkin dari gua, nggak ada kata terlambat bahkan di usia 30 sekalipun. Kalau misalnya lo punya pertanyaan, saran atau kritik, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya lo masih bingung usia 30-an harus mulai dari mana, harus bagaimana, gua udah nulis e-booknya, usia 30-an mulai dari nol belum terlambat. Lo bisa download melalui link di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe.